berkaitan dengan pertanyaan dari seorang sahabat. Pertanyaannya menanyakan kapan impiannya akan terwujud, kapan kehidupannya bisa naik ke tahapan yang lebih tinggi derajat dan levelnya. Salam bercahaya, sahabat Bapak Ibu dimanapun berada. Berjumpa kali dengan Dityang Esa Putra dari SDA Foundation. Di pagi yang indah ini, sekali lagi Dityang yang menyapa Bapak Ibu tentang bagaimana kabar dan kondisi hari ini. Seperti biasa Dityang doakan agar apapun yang Bapak Ibu sedang mohonkan, harapkan itu segera Tuhan kabulkan dengan mudahnya. Mohon maaf juga yang hari ini sedang kurang sehat, Dityang doakan Bapak Ibu agar kembali pulih, kembali sehat, kembali bugar, berkumpul dengan keluarga tercinta. Nah, tema kita hari ini cukup sederhana. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari seorang sahabat. Pertanyaannya menanyakan kapan impiannya akan terwujud, kapan kehidupannya bisa naik ke tahapan yang lebih tinggi derajat dan levelnya. Nah, ini tergantung dari kita masing-masing menilai derajat yang bagaimana, level yang bagaimana yang diharapkan. Itu kan individu kita masing-masing. Tapi pada intinya dia bertanya agar bisa mengupgrade, meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupannya lebih baik dari hari ini. Apa yang harus dilakukan? Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Dityang bercerita tentang sebuah perjalanan yang sendiri alami. Bahwasannya satu prinsip yang harus kita pegang adalah sebelum kita dipandaskan naik kelas, itu pasti selalu ada yang namanya ujian. Jadi sepakat ya, sebelum kita diizinkan naik kelas, kita akan selalu diberikan namanya ujian. Sebagaimana halnya kita dulu ketika di bangku sekolah, kita belajar dari kelas 1 sebelum naik ke kelas 2, itu pasti guru kita memberikan sebuah ujian, tes, ulangan, dan kita harus mampu menjawab soal-soal itu. Tatkala kita mampu menjawab persoalan ataupun soal tersebut, maka kita akan dianggap lulus dan bisa naik kelas. Nah, kehidupan ini juga sama. Tatkala kita berharap memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita diberikan karunia hidup yang lebih baik, naik ke derajat lebih baik lagi, hidup lebih makmur lagi, hati lebih damai lagi, tentu beliau juga menurunkan sebuah persoalan atau ujian dalam kehidupan ini. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, yang namanya ujian itu tidak selalu sesuatu yang tidak mengenakan. Untuk yang pribadi yang dia rasakan, ujian itu selalu ada dua. Pertama, ujian yang tidak enak kita rasakan. Contoh, Bapak Ibu hari ini dalam kondisi yang maaf, lagi belum sesuai dengan yang diharapkan, lagi ada beban materi dan sebagainya. Itu adalah ujian yang tidak kita harapkan, ujian yang tidak kita senangi. Nah, ujian kedua adalah ujian yang diberikan dan di mana kita merasa sangat senang. Contoh, Bapak Ibu hari ini dikasih kemakmuran, dikasih keberlimpahan, dikasih rezeki yang banyak. Itu juga ujian. Nah, dalam hal ini yang mau dia sampaikan adalah agar kita mampu naik ke derajat level yang lebih tinggi. Apapun ujiannya, Bapak Ibu harus mampu menjawab persoalan itu dan meyakini bahwa itu adalah proses untuk menaikkan derajat Bapak Ibu. Contoh yang tadi, ketika hari ini Bapak Ibu diuji dengan keadaan yang tidak mengenakan. Nah, seharusnya kita sebagai hamba-hamba pilihan beliau, kita itu harusnya semakin mendekatkan diri padanya, mendekatkan diri lebih khusyuk lagi. Di samping mendekatkan diri lebih khusyuk lagi, kita pun harus selalu menjaga hubungan kita dengan siapa? Dengan wali-wali beliau, dengan perwakilan-perwakilan beliau, dengan hamba-hamba beliau, dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, dengan sahabat kita. Jadi semuanya harus dimaksimalkan, walaupun kita dalam kondisi ujian yang tidak mengenakan. Nah, tatkala dalam kondisi yang tidak enak ini kita mampu malah lebih meningkatkan lagi hubungan kita pada Yang Maha Kuasa,
lebih taat lagi, lebih rajin lagi beribadah, lebih rajin lagi berbagi, maka Bapak Ibu di sana akan dianggap mampu menjawab persoalan dari ujian itu. Dan percayalah Bapak Ibu, tinggal tunggu waktu saja. Bapak Ibu akan diberikan nikmat yang sedang Bapak Ibu mohonkan hari ini. Dan percaya juga, siapapun yang hari ini yang sedang diuji dengan nikmat, saya ulangi, siapapun yang hari ini yang sedang diberikan ujian dengan kenikmatan, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi yang berlimpah, tapi tatkala Bapak Ibu diuji dalam kondisi yang enak seperti itu dan Anda melalaikan kewajiban Anda sebagai seorang hamba, dalam hal ini Anda saking bahagianya karena diberikan banyak kenikmatan, Anda sampai melupakan bahwasannya semua nikmat itu, semua karunia itu dari Beliau, hingga Anda terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk dengan urusan pribadi sampai lupa sujud pada Beliau. Maka suatu saat nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ujian yang rasanya lebih tidak mengenakan lagi daripada mereka yang sekarang mengalami posisi yang tidak enak. Artinya apa? Ujian yang diberikan berupa kenikmatan, tatkala kita tidak sadar, kita malah terlena dengan kenikmatan itu, maka suatu saat nanti Bapak Ibu akan diingatkan dengan kejadian yang rasanya lebih tidak mengenakan dari saudara kita yang hari ini yang rasanya, yang ujiannya tidak enak. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak sampai mendapat hal itu? Jadi ingat baik-baik, nikmat itu adalah pemberian Beliau. Justru kita semakin diberikan nikmat, semakin diberikan karunia, sebisa mungkin kita semakin mendekat, semakin taat sama Beliau, menjaga hubungan dengan perwakilan-perwakilan Beliau, menjaga hubungan dengan para guru-guru semesta, menjaga hubungan dengan orang tua dan sahabat sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sekiranya hal yang bisa saya sampaikan agar mampu mengangkat kondisi kita hari ini menjadi lebih baik lagi di hari esok. Apapun ujiannya, entah itu ujian yang menyakitkan atau ujian yang menyenangkan, satu prinsip yang harus dipegang teguh adalah jaga hubungannya sebaik-baiknya. Jangan karena rasa sakit menjauhkan Bapak Ibu dengan Beliau, dengan saudara-saudara Anda. Jangan karena keberlimpahan kebahagiaan yang begitu indah membuat Anda silau hingga Anda lupa pada Beliau, lupa menjaga persaudaraan Anda. Sahabat sekalian, doa terbaik untuk kita semuanya, agar kita semuanya Bapak Ibu dalam lindungan dan karunia Tuhan, serta selalu dimudahkan dalam segala urusan. Rahayu, selamat jiwa tercerahkan dan hidup merdeka.